Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya, sobat-sobat semua. Jadi di sini ada masuk ya. Vivo Y51 ya sobat-sobat semua. HP ini terbilang HP baru ya, belum lama ya, rilisan 2021 lah, rilisan 2020 Desember, anggap saja rilisan 2021 ya sobat-sobat semua. Untuk HP tipe Vivo Y51 ini. Nah, seperti yang sudah Bang Teksir bahas ya di konten-konten sebelumnya, jadi ada kalanya kita sebagai teknisi itu memang tidak bisa menggunakan tool gratisan kalau sudah menemui kasus seperti ini. Makanya Bang Teksir selalu mengingatkan sobat-sobat Teksir untuk pemula ya, jangan sampai punya prinsip tool gratis itu berkarat di hati. Karena ada kalanya nanti suatu saat ya, itu pasti kita menemukan di mana ada kasus yang memang tidak bisa diselesaikan dengan tool gratisan. Nah, tool yang recommended untuk membypass ya ataupun mengunlock Vivo Y51 ini, yang recommended itu hanya ada 2, dan itu pun wajib paham ya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana memahami kasus ini ya sobat-sobat semua. Jadi ini termasuk HP Sultan karena memang dari RAM-nya itu sudah RAM 8128 ya sobat-sobat semua, ya menengah ke atas lah untuk modelnya. Dan seperti biasa ya, untuk kasusnya itu lupa pola, dan tentu saja ini sudah pasti dengan FRP, tidak mungkin tidak ya sobat-sobat semua, pasti. Jadi kita akan belajar bagaimana step by stepnya, menggunakan tool apa yang memang bisa mengunlock urusan Vivo ya sobat-sobat semua. Nah, untuk di Y51 ini ya, kebetulan itu kan chipsetnya Qualcomm ya. Kalau MediaTek itu sudah game over. Sudah Bang Teksir seringkali gambarkan ya, kalau MediaTek itu memang game over ya. Karena ini Qualcomm, jadi kita wajib tes point. Sebenarnya untuk Vivo Qualcomm tanpa tes point juga bisa ya sobat-sobat semua. Hanya saja karena memang yang punya itu ndak apa-apa ya dibongkar untuk tes point, jadi ya kita tes point saja ya. Nah, untuk titik tes pointnya ini ya sobat-sobat semua. Ini kan ada barisan pertama itu 2 pin. Lalu barisan kedua nih 3 pin. Nah, yang 3 pin ini yang kita pakai yang 2 saja. Yang paling ujung jangan ya. Nah, ini adalah titik tes pointnya untuk Vivo Y51. Oke lah, kita sekarang akan menuju step by stepnya ya sobat-sobat semua. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Jadi untuk toolnya yang support itu, yang pertama tool wajib untuk pemula yang sering kali Bang Teksir ingatkan, yaitu unlock tool. Yang kedua EMT atau EME Mobile Tool. Jadi di sini Bang Teksir akan gunakan unlock tool ya. Dan di sini juga perlu sobat-sobat semua pahami, kita akan fokus dulu ke toolnya ya.
kita klik di bagian tabel Vivo. Coba kita searching dulu Vivo Y51 ya. Nah, ini adalah pilihan untuk Vivo Y51 yang ada di Unlock Tool. Pahami baik-baik ini stepnya. Ketika kita searching untuk SDM atau tipe Snapdragon di Vivo Y51 yang akan kita eksekusi itu tidak sesuai di sini. Nah, di sini kan adanya Snapdragon 410. Di sini adanya Snapdragon 662. Di sini adanya Snapdragon 662 juga. Sedangkan untuk di Vivo Y51 terbaru yang RAM 8 128 itu menggunakan Snapdragon 665. Tentu saja kalau kita eksekusi pakai ini, itu tidak akan bisa selesai. Lalu bagaimana caranya? Oke, sobat-sobat semua wajib yang namanya kreatif. Buka Google, searching saja di GSM Arena. Pahami baik-baik ya. Untuk masalah tipe handphone, Bang Teksir rekomendasikan searching di GSM Arena. Nah, ini alamatnya nih. Pahami baik-baik ya, sobat-sobat semua. Ini akurat ya. Nah, ini adalah penampilan dari Vivo Y51 2020. Nah, ini rilisan 2020 akhir ya. Jadi udah mau masuk 2021. Nah, ini bentuknya ya sobat-sobat semua. Untuk HP ini yang akan kita eksekusi ini adalah bentuknya. Lalu kita cari spesifikasinya ke bawah. Kita cari yang namanya chipset. Nah, ini pahami baik-baik. Ini kita sudah bisa dapatkan untuk informasinya bahwa Qualcomm dengan menggunakan SDM 665, Snapdragon 665 ya, yang digunakan oleh HP ini. Kalau kita kembali lagi ke Unlock Tool, kalau kita pilih sesuai Vivo Y51 itu tidak ada, Snapdragon 665 tidak ada. Maka kita ganti ya, pahami baik-baik. Kita ganti dengan Vivo Y50 yang Snapdragon-nya sama. Nah, ini ya, sobat-sobat semua. Vivo Y50. Snapdragon-nya 665, sama seperti Vivo Y51. Nah, ini ya, pahami baik-baik ya. Qualcomm SDM 665. Jadi, kesimpulannya, jika sobat-sobat semua mau eksekusi itu wajib pahami dulu chipsetnya. Itu yang terpenting. Jangan asal hajar. Yang ada ndak support nanti Firehose-nya. Karena seperti yang sudah kita ketahui, untuk di Vivo Y51 ternyata tidak sesuai. Y51 itu kan banyak variannya. Nah, ini yang terbaru. Itu tidak sesuai yang ditampilkan support menggunakan Unlock Tool. Ternyata support Snapdragon-nya atau tipe SDM-nya itu sama dengan Vivo Y50. Jadi kuncinya jika tidak ada di Unlock Tool itu samakan saja Snapdragon berapa. Karena raw program dari Vivo itu kalau Snapdragon-nya sama, raw programnya sama. Pahami ya? Baik untuk RSFRP ataupun untuk factory reset. Nah, ini kan sudah ketemu nih pokok permasalahannya di Snapdragon 665. Kita klik saja. Nah, ini ya. Karena di sini kita butuhnya factory reset ya, kita tinggal factory reset. Sekarang kita akan test point dulu. Nah, jangan lupa bagi yang belum terinstall driver Qualcomm, install dulu ya, sobat-sobat semua. Oke, kita matikan dulu ya. Nah, ini HP-nya kita matikan. Kita akan tes point. Nah, ini kita matikan dulu. Oke, sudah mati. Nah, untuk tes point itu bebas. Mau pakai baterai atau dicopot baterai tidak masalah. Bang Teksir sih seringnya itu menggunakan atau tanpa baterai ya, sobat-sobat semua. Nah, titik tes pointnya bisa sobat-sobat semua pahami. Di awal video tadi sudah Bang Teksir jelaskan. Oke, sekarang kita hubungkan ya
kedua titik test point yang memang sudah Bang Teksir tentukan. Ya, hubungkan kedua titik test pointnya, tekan dan tahan, lalu colok USB. Sambil kita fokus di PC. Nah, ini pahami baik-baik. Jika sudah nampil Qualcomm QLoader 9008, itu tandanya sudah connect dengan sempurna. Bagi yang bermasalah driver Qualcomm-nya atau tanda seru driver Qualcomm-nya, silahkan cek ya konten Bang Teksir untuk fix driver Qualcomm tanda seru sudah Bang Teksir share. Oke, nah di sini kita klik yang Vivo Y50 bagian 2 ini kan ada satu ya. Nah, ini kita pakai yang 2 saja. Lalu kita klik bagian factory reset. Dah, seperti itu saja ya sobat-sobat semua, dan kita tunggu hasilnya ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah mulai bekerja. Shocknya Snapdragon 665. Jadi kuncinya hanya kita samakan saja, karena di Vivo itu yang terpenting SDM-nya sama, biasanya raw programnya sama. Ini sedang proses. Untuk eras FRP juga sudah sekalian ya ketika kita klik user data. Dan untuk eras passcode-nya juga sudah oke. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Semua sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal buktikan bagaimana hasil dari eksekusi ini ya. Baiklah sobat-sobat semua, karena eksekusinya sudah selesai, kita cabut saja ya, tidak masalah. Lalu kita pasang lagi fleksibel baterainya, dan kita akan coba nyalakan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nyala ya sobat-sobat semua. Dan seperti biasanya proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena memang habis reset. Nah, ini sedang cleaning data ya. Kita tunggu saja prosesnya sambil ngopi. Nah, ini dia melakukan reboot ulang, mempersiapkan sistem untuk melanjutkan ke setup tampilan menu tentunya ya. Dan dipastikan ini sekali klik kalau di unlock tool itu sudah bersih dengan FRP-nya. Karena tadi kita bisa lihat ya, di lock system atau lock toolnya itu sekalian eras FRP. Nah, kita tunggu saja sambil ngopi ya sobat-sobat semua tentunya. Nah, ini sedang loading. Oke, dan akhirnya mantap jiwa membahana ya sobat-sobat semua. HP pun sudah tampil ke tampilan setup ya untuk menuju menu tentunya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal setup saja ya sobat-sobat semua. Untuk bahasa seperti biasanya, kita pilih bahasa NKRI tentunya ya. Oke, kita klik berikutnya. Ini kita klik setujui, siapkan online saja ya. Dan ini dipastikan sudah bersih dengan FRP-nya ya. Nah, kan mantap ya. Oke, ini kita klik lewati. Ini berikutnya, ini kita klik lewati. Ini jangan kita checklist ya, nggak usah, lewati saja. Oke, lalu gunakan sekarang ya. Kita akan cek spesifikasinya ya sobat-sobat semua. Mantap jiwa membahana ya, bersih dengan FRP-nya. Oke, coba kita akan cek spesifikasi ya, spesifikasinya. Dia PD berapa ya sobat-sobat semua, dan tentunya sudah Android 11 ya. Karena emang ini, nah untuk tentang ponsel V2030 ya, V2030. Nah, untuk RAM-nya bisa dilihat ya sobat-sobat semua, RAM-nya 8 GB, untuk penyimpanan 128. Kita akan cek nomor versinya PD2044F. Nah, bisa dilihat PD2044F.
versi Androidnya Android 11 ya, sobat-sobat semua. Dan ini termasuk ya HP Sultan ya, dengan spek-spek sudah mumpuni ya, untuk Snapdragon 665. Nah itu tadi ya sobat-sobat semua, step by step bagaimana cara ya unlock passcode dan FRP untuk tipe Y51 ya sobat-sobat semua, atau V2030 ya, atau V2030 atau modelnya Vivo Y51 ya. Tentu saja untuk urusan Qualcomm itu tidak bisa dengan gratisan. Jadi pahami ya, bagi yang merusak harga servisan dengan tool-tool gratisan, jika sudah menemui kasus seperti ini, Anda mau berbuat apa ya? Apakah masih tetap ingin merusak harga servisan, dan Bang Teksir mau tahu pakai tool apa, tool gratis itu, kan seperti itu ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua untuk jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan terus belajar bagi yang belum punya unlock tool ataupun EMT. Kalau EMT prosesnya bagaimana Bang? Sama ya, pakai chipset atau model yang Y50 ya, SDM-nya sama. Kita samakan saja di SDM-nya ya. Untuk yang belum punya toolnya, semangat nabung. Saya terus mendongkrak untuk pemula. Tidak selamanya eksekusi itu bisa menggunakan gratisan ya. Ada kalanya memang bisa, tapi kalau sudah menemui kasus Qualcomm, jangan harap bisa. Untuk pemula tetap semangat, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Ojo lali ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.